Ya, jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa hadir di ruangan ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya karena ada sedikit mungkin sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah, dan saya juga minta izin sebelumnya Bapak Ibu untuk merekam kegiatan kita hari ini terkait dengan kegiatan sosialisasi kegiatan budaya positif di sekolah. Pertama-tama kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat, dan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Cibairi yang sudah mengizinkan saya beserta Pak Henry untuk kali ini mau sharing ya Bapak Ibu. Saya juga mungkin ilmunya dengan Pak Henry juga sama-sama terbatas, kita juga sama-sama masih belajar. Mungkin di sini posisi saya hanya untuk minta pendapat atau sharing mungkin dengan Bapak Ibu guru, terutama yang senior semuanya. Untuk kegiatan siang hari ini saya ingin memaparkan atau mensosialisasikan tentang kegiatan di sekolah, di kegiatan calon guru penggerak angkatan 5, yang mana pada minggu lalu kami sudah mempelajari mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, intinya saya ingin men-sharing bagaimana cara kita memulai memperlakukan atau membudayakan budaya positif di sekolah. Lanjut Henry, silakan. Jadi untuk agenda hari ini apa saja yang akan saya sampaikan dengan Pak Henry, yaitu pembukaan, lalu ada yang namanya kompetensi lulusan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Nah, ini kompetensi lulusan modul 1.4 yang kebetulan kemarin sudah ditampilkan dan dijelaskan oleh instruktur dan fasilitator. Ini adalah diharapkan dalam modul ini guru bisa berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai satu, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ini tujuan dari budaya positif itu sendiri. Lalu yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi salah satunya ya ini yang kita lakukan, mengajak Bapak dan Ibu guru untuk sama-sama berkolaborasi mungkin kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita. Lalu ada capaian umum modul 1.4. Saya baca singkat aja, Bapak Ibu bisa nanti sambil melihat ya. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang itu akan kita bahas. Selanjutnya juga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi kepada murid. Silakan Henry. Selanjutnya, mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak termasuk Bapak Ibu guru mengenai konsep budaya positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Lalu ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lalu selanjutnya juga ada penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Lalu selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter peserta didik atau murid. Lalu bersikap
reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, ini bisa dijawab dalam hati atau kita sama-sama merefleksikan apa sih pertanyaan pemantiknya? Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, apakah hukuman ini bisa mendisiplinkan anak secara keseluruhan? Lalu yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Lalu yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, nanti itu semua akan kita bahas di dalam topik dan yang akan saya sampaikan mungkin di topik 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan nanti di topik 4, 5, dan 6 dilanjut dengan Pak Hendri untuk menjelaskannya. Yang pertama, Pak Hendri silakan, monggo. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu seperti apa? Contohnya Bapak Ibu, saya minta tolong dibayangkan atau Bapak Ibu sebelahnya bisa berkenan, ada A dan B, bisa Bapak Ibu dan teman sebelahnya. Coba kita bayangkan, bisa juga dipraktekkan. Sobat kelas cari kertas, lalu kalian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepala. Misalkan Bapak Ibu tadi mencatat misalkan keyakinan atau apapun yang berharga menurut Bapak Ibu, lalu pegang di kepala tangan Bapak Ibu. Lalu teman Bapak Ibu berusaha untuk mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Sebisa mungkin membujuk, mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, Bapak Ibu coba dibayangkan, misalkan sama teman sebelahnya atau bagaimana tangannya coba dikepal salah satu dan satunya lagi, Bapak Ibu mencoba untuk membukanya. Kira-kira bisa atau enggak? Biasanya kalau misalkan sudah menggenggam sesuatu, apalagi itu sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu, biasanya sulit untuk dilepaskan. Mau dibujuk, dirayu, dicaci maki, ya, bahkan dihardik pun sekalipun, kalau misalkan memang itu sudah menjadi suatu keyakinan, biasanya tidak akan bisa dibuka. Tergantung oleh siapa mungkin yang bisa kita percayai. Seperti itu Bapak Ibu. Sama juga dengan kita selama ini, mungkin di sekolah beranggapan atau menganggap, berilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Nah, ini pertanyaan, paradigma yang kita selama ini jalankan itu kan, guru itu mampu pasti mengontrol murid, tapi kenyataannya belum tentu. Seperti apa yang tadi saya jelaskan pada percobaan mengepalkan tangan yang isi dalam tangannya itu mungkin sesuatu atau benda yang berharga menurut Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa dibuka atau diberikan kecuali terhadap orang yang kita percaya. Itu juga yang masuk ke dalam ilusi guru. Tidak bisa guru semata-mata berkeyakinan atau berilusi saya ini mampu untuk yang namanya mengontrol peserta didik. Ya. Jadi yang kedua juga sama, berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita beranggapan, kita berilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter orang tersebut yang kita kritik. Tapi belum tentu. Dan yang ketiga, banyak yang masih berilusi atau beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat bagi mereka yang kita berikan penguatan. Ya, nah, tapi tentunya di kehidupan kenyataan itu apakah sesuai dengan realita? Apakah ilusi kita nyata untuk bisa yang namanya merubah karakter peserta didik? Lalu yang terakhir, ilusi juga kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau aku di sekolah biasanya guru sebagai orang yang dianggap lebih tua, lebih batas untuk dihormati, dan itu dianggap untuk bisa memaksa. Tapi kenyataannya apakah seperti itu?
Nah, dalam perubahan paradigma ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Yang seperti tadi saya sudah bilang, apakah usaha-usaha tadi atau ilus-ilus yang kita percaya itu pada kenyataannya apakah bisa diterima oleh peserta didik kita di sekolah? Kalau misalkan kita beranggapan, nah yang sebelah kiri adalah stimulus respon Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita yang mengontrol nih tadi. Kalau misalkan dalam ilusi tadi kita yang mengontrol, apakah seperti itu? Tapi kenyataannya ada juga teori kontrol yang menjelaskan menurut Hofheisen itu kalau nggak salah, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Justru kita sebaliknya, kita yang berusaha untuk yang namanya mendengarkan, memahami pandangan orang lain. Sama seperti kalau di kelas itu peserta didik kita, apa yang mereka butuhkan, yaitu harus kita akomodir atau kita harus sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Mungkin anak di kelas, di sekolah, di halaman ketika istirahat mereka melakukan kesalahan. Tapi kebanyakan kita sebagai guru, terutama saya mungkin pernah melakukan kalau misalnya, oh kamu tuh salah, ya. Apa yang kamu lakukan tuh salah sehingga bisa merugikan orang lain. Tapi kita kadang lupa untuk menanyakan sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih? Dan tentunya pasti setiap anak itu punya jawabannya sendiri-sendiri. Tiba-tiba melakukan hal atau mungkin yang dapat merugikan orang lain itu tidak mungkin kalau tanpa adanya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengkontrol diri saya sendiri. Seperti tadi ketika praktek yang kepala tangan itu tidak bisa kita ibaratnya dipaksa untuk membuka kepala tangan kita tanpa mungkin dari kitanya sendiri berkeyakinan orang ini bisa dipercaya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terutama mungkin peserta didik kita yang mungkin Bapak Ibu ya, tidak semua peserta didik itu mau kita kontrol. Tapi sebelum apa pasti kalau misalnya di kelas 1 dibujuk dulu, dibuat dia supaya nyaman, aman dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik percaya dengan gurunya, mungkin ya bisa untuk dikontrol. Tapi kalau misalnya kita mungkin sudah mempunyai perspektif atau pandangan kepada peserta didiknya mungkin buruk, atau misalnya seperti sebaliknya sebaliknya peserta didik punya pandangan mungkin yang sudah tidak buruk terhadap guru, ya itu tidak bisa dikontrol. Lalu ada juga pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya kalau misalkan sudah dibujuk, biasanya guru-guru atau mungkin saya pribadi pernah melakukan, ayo kalau misalnya kamu tidak mau melakukan hal ini, Bapak kasih nilai jelek. Nah mungkin kan kadang kita ada kata-kata pemaksaan, tapi padahal dalam teori kontrol itu kolaborasi yang harusnya kita praktekkan kepada peserta didik kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan dengan cara kalau nggak mau nilainya jelek, kalau nggak mau nilainya di bawah KKM, tapi harusnya berkolaborasi, win to win. Biasanya maunya seperti apa, atau misalkan kalau misalkan nggak mau ini, apakah maunya seperti ini, atau misalkan ditanyakan pilihan-pilihannya kepada peserta didik langsung, jadi diberikan pilihan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah biasanya kalau misalkan yang mendominasi atau mendominan pasti menang, sedangkan yang mungkin peserta didik atau itu pasti kalah, padahal tidak seharusnya seperti itu. Dalam teori kontrol Bapak Ibu, kita harus memiliki model pemikiran menang dan menang. Jadi anak merasa diperhatikan, mendapatkan kebutuhannya, dan guru pun juga mendapatkan hal yang sama, bisa mengakomodir segala kebutuhan peserta didik. Nah, berikut ini adalah peta pemikiran disiplin positif teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yang seperti yang tadi sudah saya bacakan tentang teori kontrol dan stimulus kontrol. Nah di sini yang nanti akan dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, mengapa mungkin kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau keyakinan kita supaya bisa dipenuhi. Lalu juga
Ada model berpikir menang kalah. Nanti kita akan juga belajar mengenai 5 posisi kontrol. Kalau di dalam pendidikan atau di dalam sekolah biasanya ada posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nanti akan dibahas itu semuanya. Lalu juga ada teori motivasi. Semakin tadi yang saya katakan ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu ada teori motivasi. Peserta didik atau orang yang kita temui melakukan sesuatu atau kesalahan pasti memiliki tujuannya, Bapak Ibu. Ada tujuan dari luar. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan. Nah, ada juga yang dari intrinsik, yaitu dari dalam hati, ya. Maksudnya untuk menghargai diri sendiri atau untuk mendapat atau dalam keyakinannya dia memiliki nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya juga nanti kita akan membahas yang namanya makna disiplin itu sendiri, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti semua akan kita pelajari satu persatu. Nah, apa makna dari disiplin? Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ada juga yang mengungkapkan makna dari kata Latin ini mengkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang di garis merah ini tentunya sebagai penekanan yang mungkin sudah menjadi paradigma kita atau mindset kita. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, biasanya momok atau sebagai penghalang tembok yang biasanya mungkin anak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh yang lain. Nah, harus sesuai ini. Nah, maknanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut Pak Henry. Nah, nilai-nilai kebajikan universal seperti yang sudah ada dalam visi sekolah kita, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, kita masuk ke eksplorasi konsep bagian kedua, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya perilaku manusia itu yang tadi saya sudah bilang ada teori motivasi. Kenapa sih anak melakukan A, B, C, D? Nah, tentunya pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak yang mungkin tidak bisa kita kontrol, dia mau masuk atau belajar sesuai dengan kemauan kita, itu pasti ada tujuannya. Yang pertama yang kita kita mungkin sering lihat, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Jadi ini adalah motivasi dari luar, eksternal. Dia takut tidak mengumpulkan tugas karena teman-temannya yang lain mungkin mengumpulkan tugas. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau misalkan mungkin ada reward, ya, Bapak Ibu misalkan menjanjikan kepada peserta didiknya jika dapat nilai 100 akan dikasih sesuatu atau penghargaan atau reward yang lainnya. Nah, itu ada termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga, ini yang berbeda, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasinya itu dalam diri sendiri. Saya melakukan ini tujuannya untuk apa? Saya belajar, datang ke sekolah, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas itu untuk apa? Nah, itu adalah motivasi internal dari dalam diri. Berbeda dengan kedua motivasi yang sebelumnya. Lanjut Pak Hendro. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi
juga cakap buat memerintah diri sendiri, yaitu tadi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi mungkin cara bagaimana untuk membuat peserta didik itu mau atau melaksanakan kegiatan sesuatu dengan tanggung jawabnya, yaitu yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Lalu apa itu restitusi selanjutnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu adalah restitusi atau kegiatan yang kalau dalam kegiatan kita mengatasi permasalahan pada murid, itu tentunya dengan salah satunya adalah dengan kegiatan restitusi. Apa sih ciri-ciri restitusi itu Bapak Ibu? Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi berfokus pada solusi, bukan bagaimana cara memecahkan masalah dengan cara menghukum Bapak Ibu, tapi memberikan solusi atau pilihan kepada peserta didik bagaimana cara mengatasi permasalahan mereka. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan peserta didik yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang kan kalau misalkan ketika ada peserta didik yang mungkin melakukan kesalahan lalu biasanya dikucilkan atau sama teman-temannya dijauhin. Nah, itulah tugas fungsinya guru, bagaimana si anak ini ketika kembali kepada kelompok belajarnya mereka tidak mendapat yang namanya bully atau dikucilkan dari kelompok belajarnya. Pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan Bapak Ibu? Nah, kita contoh berlogika ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu bisa mungkin dijawab, mengapa sih kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Ya, mengapa sih? Supaya aman. Ya, supaya aman, benar. Itu keyakinan kita. Secara tidak sadar, bukan hanya peraturan yang tertulis, tapi mungkin dari dalam diri kita ngerasa pakai helm itu penting gitu, karena untuk menjaga kepala kita gitu kan, apalagi supaya aman gitu ya, supaya amin-amin terjadi sesuatu yang tidak ini berbahaya atau bagi diri kita, ya itu solusinya memakai helm. Yang kedua, mengapa sih kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk menghindari virus, benar. Itu keyakinan kita supaya kita tidak terjangkit virus COVID ini. Keyakinan kita supaya tidak tertular, yaitu tadi yang sudah dibuat peraturan itu, tapi ditambah dengan keyakinan dalam diri kita nih. Apa yang kita lakukan secara tidak sadar, mungkin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu keyakinan pada diri kita yang mungkin tidak sadar dilakukan kita, tapi dalam hati mungkin kita ngomong sendiri, saya melakukan ini, untuk tujuan ini gitu, supaya ini loh gitu. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini pertanyaan, mengapa sih kita perlu tepat waktu? Ya dalam hati pasti jawabannya ya untuk supaya kita lambat biar nggak malu gitu kan, atau itu kewajiban kita dong datang sebelum pematerinya udah datang gitu. Jangan datang mungkin pada saat jam sudah dimulai pelatihannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tapi itu tadi saya sampaikan, kembali ke nilai-nilai yang sudah kita yakini Bapak Ibu. Kalau misalkan mengapa kita harus
memiliki peraturan menggunakan helm ya karena keyakinan kita untuk menjaga diri kita itu ya salah satunya dengan menggunakan helm ketika di jalan gitu. Lanjut Pak Hendri. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu dari yang namanya peraturan kelas itu kan salah satunya mungkin disiplin waktu dalam kegiatan belajar. Contoh, belajar tepat waktu, mungkin istirahat tepat waktu, dan masuk pun juga tepat waktu. Nah, keyakinannya seperti apa? Keyakinannya adalah menghargai Bapak Ibu. Jadi menghargai apa? Menghargai waktu yang tadi saya ambil contoh, yaitu bagaimana sih kita menghargai sesuatu yang sudah kita yakini bersama, apalagi hasil dari kesepakatan kelas kita, menjadi yang namanya keyakinan. Dari kesepakatan atau dari peraturan berubah menjadi keyakinan, lalu mengubah yang namanya lingkungan dari kebiasaan kita yang di dalam kelas, diharapkan bisa membawa yang namanya perubahan di lingkungan supaya lebih positif, menyebarluaskan keyakinan kita kepada peserta didik yang lain, sehingga ujung-ujungnya menjadi budaya yang positif Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Hendri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bapak Ibu nih, mungkin di kelas sudah mungkin melaksanakan atau pernah berdiskusi bagaimana cara membuat kesepakatan yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Silakan Bapak Ibu coba diperhatikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan menurut Bapak Ibu? Yang kiri. Ada lagi yang lain? Bayu, Pak Hendri, yang beredar yang kiri, tapi sebaiknya sih yang kanan. Sebaiknya yang kanan. Ada lagi? Ya. Jadi benar Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas itu itu adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu biasanya kesepakatan kelas yang menjadi peraturan umum atau universal yang harus ditaati seluruhnya. Tapi bahasanya itu kadang kurang yang namanya menyentuh perasaan peserta didik. Nah, kalau misalnya contoh datang tepat waktu mengucapkan salam, berbeda dengan kami guru dan murid yang saling menyayangi, otomatis pasti apa? Kalau saling menyayangi, disapa, ditegur, ya kan? Saling memberi hormat, saling menghormati dan lain sebagainya. Maknanya luas, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya juga menjaga kebersihan. Yang kanan, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu bahasa. Nah, yang perlu ditanamkan itu bahasanya, Bapak Ibu, bahasanya itu yang lebih mengenai itu ada keyakinan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kayaknya peraturan tuh kaku kayaknya Bapak Ibu ya, kaku banget nih kayaknya, harus ini salam ini kaku. Apalagi kalau di kelas ya, atau lebih anak-anak kita yang mungkin yang kelas rendah dan kelas tinggi. Tanya bisa. Gitu. Ya. Nanti aja deh. Mungkin nanti di itu Pak Merti ya, di terakhir ya ada sesinya. Nah, nih disimpan pertanyaan-pertanyaan nih mungkin nih. Pasti banyak orang pertanyaan Bapak Ibu, saya juga sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada namanya tabel T dan Y, di mana ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, bentuknya seperti ini. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan perilakunya seperti apa. Coba Pak Hendri bisa dilanjut di next, yang sudah ada contohnya. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nanti di-share kok Bapak Ibu. Di untuk ininya. Iya betul Pak Hendri. Nah, kalau di hormat, yang terdengar itu, contoh yang terdengar, satu orang berbicara, yuk bisa saya bantu. Terus ada juga kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, terus kalau misalnya kita dengan fase hormat itu biasanya diterima, tolong ya, permisi, boleh ya saya pinjam, nanti akan saya segera kembalikan. Nah, itu biasanya mempunyai bahasa yang lebih sopan dan mungkin orang melihatnya, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, itu yang terlihat. Lalu perilakunya apa?
orang yang memiliki melakukan tindakan dengan hormat itu biasanya perilakunya apa? Senyum ramah, memberikan akan hormat dengan berjabat tangan, mengucapkan salam, meletakkan dengan tangan di dada, dan biasanya yang lain-lain. Nah, selanjutnya hormat itu tampak seperti apa sih? Tampak seperti contohnya yang di depan Bapak Ibu, datang tepat waktu. Ya, hormat itu contohnya mungkin datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu berarti menghargai, menghormati. Lalu apa tindakan selanjutnya? Menyapa teman-teman guru setiap hari. Kalau misalkan yang tidak tampak berarti tidak acuh ya kepada teman-teman. Lalu selanjutnya juga mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Lalu yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Sama juga dengan bekerja Bapak Ibu. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tapi contoh yang jeleknya atau yang tidak tampak itu adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, lalu yang terakhir juga menyerahkan tugas tepat waktu, itu yang tampak seperti, dan yang terakhir adalah tugas tidak diberikan. Nah, selanjutnya Pak Henry. Nah, ini adalah contoh yang tadi mungkin perlu di garis besar. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Mungkin kalau peraturan itu lebih terperinci, contohnya salah satu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau misalkan di keyakinan, itu cukup tulis yang namanya tanggung jawab, lebih universal bahasanya. Jadi bahasanya lebih luas, ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, cukup dengan yang namanya menghormati orang lain, tidak secara spesifik. Lalu yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu juga keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu keyakinannya untuk menjaga kesehatan. Lalu juga bergantian dan menunggu giliran. Nah ini juga sama nih, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, ini juga untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keyakinan kelas kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.4 yang saya pelajari ada yang namanya pemahaman materi kalau dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya materi dihukum dengan penghargaan. Seperti apa? Jadi di satu sisi penghargaan itu juga bagus, tapi di sisi lain penghargaan itu justru yang namanya juga ada yang namanya dampak buruknya. Seperti apa Bapak Ibu? Nah, sebelum ke situ, sebelumnya saya sudah catat menurut Alfikon, jadi menurut peneliti, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada murid agar mau mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada mungkin teman karyawan agar mereka melakukan pekerjaannya dengan berkualitas, itu yang kita sedang lakukan adalah kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau misalkan kita beranggapan atau menjanjikan hadiah kepada peserta didik kita, dan bawah sadar kita tuh kita mikirnya beranggapan kalau misalkan anak ini kalau tidak dipancing dengan hadiah atau penghargaan, ya dia pasti tidak akan mampu. Itu asumsi kita. Dan sama juga kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi menurut pandangan kita atau ilusi kita, kalau misalkan tidak kita kasih penghargaan, dan mereka pasti tidak akan mau melakukannya gitu loh. Jadi nggak ada pancingan, nggak ada pemantik gitu loh. Nah, sama yang seperti di depan juga. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau jangka pendeknya, anak biasa sering kita kasih hadiah atau penghargaan setiap kali mereka melakukan perbuatan yang baik. Itu jangka pendeknya. Kebiasaan itu akan membawa jangka panjang, bahwa setiap melakukan sesuatu saya pasti akan diberikan penghargaan. Itu jangka panjangnya. Jadi paradigma anak itu, kalau dia melakukan sesuatu saya harus dapat hadiah. Nah, jadi kan
Beda nih motivasinya nih, ujung-ujungnya nih. Dia belajar datang ke sekolah rajin untuk mendapatkan sesuatu dari bapak ibu gurunya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, penghargaan menghukum. Maksudnya seperti apa penghargaan menghukum itu bapak ibu? Contoh, ketika penilaian harian, ada satu anak yang mendapatkan nilai terbaik atau mendapatkan nilai 100. Kita panggil, kita sanjung, kita beri penghargaan di depan teman-teman yang lain yang nilainya mungkin lebih rendah dari yang maju ini. Tentunya apa? Memberikan penghukuman kepada siapa? Kepada yang tidak dipanggil, kepada yang nilainya jelek. Otomatis apa? Membuat mereka yang tidak maju itu down, pikirannya akhirnya timbul rasa malas, akhirnya tidak mau melakukan yang namanya perubahan tersebut. Nah, lanjut juga ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi ketepatan itu contohnya melakukan sesuatu sesuai dengan targetnya saja. Misalkan target KKM-nya 70, ya udah, patokan saya dapat KKM 70, penghargaan saya, nilai saya tidak di bawah nilai KKM, otomatis saya bisa naik kelas. Nah, otomatis mempengaruhi ketepatan. Ya, harusnya apa? Harusnya kan bisa lebih baik lagi, kenapa tidak gitu kan? Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Tidak efektif bagi contohnya mungkin kepada peserta didik di waktu mungkin yang tidak tepat mungkin Bapak Ibu ya. Jadi mungkin waktunya tidak tepat dalam suatu kegiatan, anak dipanggil maju tapi kondisinya mungkin tidak memungkinkan. Ada juga yang namanya penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang sering kita temui. Misalkan si A dapat juara 1, dapat nilai bagus di depan teman-temannya, akhirnya dimusuhi atau misalkan diledek atau misalkan ayo dulu pinter-pinternya sendiri soalnya ini akhirnya merusak hubungan dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kalau tidak dikasih penghargaan, saya nggak mau kerja, saya kerjanya biasa aja, datang pas-pasan mepet, nggak mau pikir misalkan contoh, atau misalkan di kelas, aduh udahlah yang penting kalau nggak dikasih penghargaan, apalagi misalkan piket di kelas tuh biasanya ya itu kalau misalkan tidak dikasih penghargaan atau kabur biasanya kan. Lalu penghargaan mematikan kreativitas juga Bapak Ibu. Kalau tidak diberi yang namanya penghargaan, bisa memudarkan atau mematikan kreativitas yang kamu kreatif. Boleh biasa aja ikutin teman-temannya yang mungkin nilainya 70, ya udah nggak mau 70 lah. Atau misalkan punya tugas yang harus mengasah kreativitasnya, dia nggak mau mengeluarkan nilainya. Padahal nilainya sama paling gitu sama teman-teman satu kelompok ya, seperti itu. Lalu mengurangi motivasi intrinsik. Kalau yang ini mengurangi motivasi intrinsik itu contohnya anak belajar sesuatu hal yang baru ketika dia misalkan belajar baca nih, membaca satu kata. Ketika dia belajar terus menerus dia bisa melakukan baca satu kata atau satu kalimat, dia ada rasa bangga dari dalam dirinya. Oh ternyata dengan saya belajar tekun, saya bisa loh mendapatkan nilai bagus. Tapi terkadang dirusak oleh pemikirannya itu oleh gurunya yang memberikan tepuk tangan atau diberikan hadiah, bagus ya kamu bacanya sudah lancar. Nah, biasanya dirusak oleh pengaruh dari eksternal. Nah, ini juga ada tindakan guru yang bisa dikatakan sebagai hukuman atau konsekuensi. Misalkan contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tentunya ini hukuman bentuknya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman, bukan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker ke sekolah, itu namanya hukuman. Lalu ada yang namanya konsekuensi Bapak Ibu, yaitu menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensinya berarti kan harus diganti nih kan. Kalau misalnya dia mencoret-coret atau melakukan sesuatu yang di situ fasilitas atau barang-barang punya temannya, ya harus itu. Selanjutnya juga murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian ke sekolah. Murid diminta untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini namanya apa? Hukuman nih, ya. Terus juga ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi harus dibersihin kalau ini. Lanjut Pak Hendri. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan diberikan punishment atau sesuatu yang mungkin membuat perasaan atau pikirannya disakiti, nah itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau misalkan berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu namanya konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang lama. Lalu kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lalu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Dan selanjutnya anak belajar untuk menyesuaikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya kalau hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Biasanya konsekuensinya kalau anak Badung itu ya udah nggak usah temenin sementara. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang akan didapatkan oleh peserta didik dari hukuman terus konsekuensi? Nah, peserta didik itu akan menjadi identitas gagal, Bapak Ibu. Ketika kita menghukum peserta didik lalu ibaratnya melebihi dari sesuatu atau dari fisik segala macam yang ibaratnya tadi lari 100 kali atau nulis 2 halaman, itu kan berarti menjadikan dia itu berdampak pada pola pikirnya untuk menjadi identitas yang gagal. Contohnya di sini Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi Bapak Ibu ini adalah pilihan yang positif Bapak Ibu yang mungkin kita harus rubah perlahan-lahan. Yaitu restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, apakah restitusi itu nanti akan segera dibahas dengan Pak Hendri. Nah, selanjutnya juga kalau dari hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang pendek, lalu kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi nanti kita belajar yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin bisa mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin penjelasan dari saya mengenai yang namanya motivasi, lalu ada keyakinan, dan terakhir ada yang namanya restitusi, dan mungkin akan dilengkapi lagi penjelasan tersebut oleh teman saya atau teman kita, yaitu Pak Hendri. Untuk itu waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama. Kita belajar bersama tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada Bu Kepala Sekolah, Bu Bay, yang telah mengizinkan, juga staf yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama dan menjadi lebih baik ke depannya. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti melakukan sesuatu itu ingin memenuhi kebutuhan, ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kesenangan, mencari kesenangan, kemudian kasih sayang, cinta, penguasaan, dan kebebasan. Ini semua juga yang mendasari siswa-siswi melakukan suatu perbuatan di sekolah. Misalkan siswa-siswi kita di kelas itu melakukan kesalahan, sebenarnya siswa ini sedang ingin mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Misalkan dia ngebercandain temannya, mungkin dia pengen diperhatiin oleh temannya, atau dia jahil kepada temannya, mungkin dia pengen senang-senang. Senang-senangnya itu, mencari kesenangan itu dengan jahil. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri, siswa kita itu baik dia berbuat baik, baik dia berbuat kesalahan,
misalkan melanggar peraturan, itu sebenarnya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ya. Jadi ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol ketika kita dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Nah, Bapak Ibu, kita merenungi bersama, termasuk saya merenungi, kita pernah ada di posisi ini semua ya. Nah, saya jujur sendiri udah pernah di posisi semua, udah menjadi posisi penghukum, membuat anak merasa bersalah, di posisi teman, pemantau, dan yang paling bagus adalah untuk menyelesaikan masalah siswa di posisi manajer. Tentunya adalah manajer di dalam kelas ya, itu dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, misalkan di posisi penghukum, guru itu menghardik, menginjak-injak, menyakiti dan menyindir. Mungkin kita merasa puas ya dengan menyindir anak, menghardik, tapi kalau kita resapi capek juga. Capek kepada diri kita sendiri ya, capek juga, malah capek, kita malah pusing. Kita ngomel-ngomel dulu malah pusing gitu, malah capek, menguras energi ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kata gurunya, itu kata gurunya. Hasilnya apa? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berkelak atau berbohong ya, supaya tidak dihukum gitu. Nah begitu, pasti berbohong kesananya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Sebenarnya murid itu guru itu galak sekali ya, gitu ya. Jadi menempatkan guru itu di luar dari dunia berkualitas. Kemudian murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Pasti dia berkata begitu. Ke sana kelanjutannya, dan dampak pada murid, dampaknya adalah siswa pasti mengulangi kesalahan lagi ya, mengulangi kesalahan lagi, karena ini bukan kesadaran intrinsik dari dalam dirinya, karena dari ekstrinsik, faktor dari luar gitu. Kemudian di posisi kedua, membuat anak merasa bersalah. Guru pasti berbuat, selalu berceramah, dia mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan pasti guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu ya, lebih parah lagi, ibu stres, capek. Nah, hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong pastinya ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi di sini gurunya itu mengaku, guru saya itu pasti ada niatan baik di sini ya. Dia kelebihannya adalah murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas, di posisi membuat anak merasa bersalah ini. Kemudian murid berkata, maafkan saya bu, maafkan saya pak, dia pasti berkata begitu. Kemudian dampak pada murid, akhirnya apa? Murid merasa rendah diri ya, rendah diri ini juga akhir yang tidak baik ya, murid merasa rendah diri. Kemudian di posisi teman, nah ini posisi teman, dulu kita menganggap posisi teman itu adalah posisi yang baik ya, dalam menyelesaikan masalah kepada anak, kepada siswa, atau ketika kita mengajar, ini posisi teman, posisi yang baik nih menurut kita. Tapi bagaimana akhirnya? Di posisi teman pasti guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, alasan-alasan apa kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian gurunya pasti berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah begitu. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah begitu ya, biasanya selalu ada bujukan ya, bujukan gitu. Ayolah, lakukan demi bapak gitu ya. Itu dalam posisi teman. Hasilnya anak siswa itu akan ketergantungan, selalu minta saran kepada guru, begitu ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru
sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Makanya murid selalu meminta saran bagaimana. Jadi itu adalah kelebihan dari posisi sebagai teman. Kemudian murid pasti berkata, saya pikir bapak ibu itu sebagai teman. Ya, ternyata begitu. Jadi menganggap bahwa gurunya itu sebagai teman. Dan di sini mungkin ketidakbaikannya nanti siswa itu akan ngelendotin atau mungkin ada sedikit ngelunjak gitu ya di posisi guru sebagai teman ini ya, itu posisi guru sebagai teman. Kemudian dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri dan ketergantungan dengan guru. Nah, selanjutnya di posisi yang selanjutnya yang keempat adalah pemantau. Nah, ini guru selalu menghitung dan mengukur, memantau, dan selalu berkata kepada muridnya kalau melakukan kesalahan, apa peraturannya? Dan bertanya kepada anaknya, apa peraturannya? Nah, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi, bila dipantau. Kalau misalkan ditinggalin nama gurunya, begitu lagi, balik lagi ya. Kalau ada gurunya, wah, ada Pak Henry, misalkan begitu. Ada Pak Muklis. Nah, itu ada Pak Merdi, ya, ada masuk begitu. Tapi ketika gurunya nggak ada, ke bawah istirahat, ramai lagi, begitu ya, berbuat dan melanggar peraturan lagi. Itu di posisi pemantau. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, ya, dalam dunia berkualitas itu. Kemudian murid pasti berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Dalam posisi pemantau ini ada reward and punishment ya, guru memberikan hadiah dan hukuman. Pasti murid itu akan berkata, Pak, hadiahnya apa Pak kalau saya berprestasi? Bu, hadiahnya apa Bu? Nanti Ibu kasih bintang ya, kata Bu Sipa begitu ya. Itu. Nah, kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Akibatnya murid itu melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya atau sanksinya. Misalkan dapat 100 nih, mau dikasih hadiah buku sama Pak Henry, belajar tertib nih, nanti dikasih nilai bagus sama Pak Henry. Itu pasti berpikirnya hadiah atau hukuman. Dan posisi yang paling bagus dalam hal ini adalah manajer ketika kita di kelas ya, dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan siswa. Guru berbuat pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam posisi sebagai manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Mengapa kamu melakukan itu? Apa yang mendasari kamu melakukan itu? Apa tujuannya kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru juga berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini ini di kelas? Kalau misalkan ada siswa yang berbuat nggak baik pada temannya, apa yang kamu yakini? Misalkan kita meyakini bahwa kita harus menghormati teman, kemudian menguatkan pribadi supaya ada kesadaran pada si anak. Kemudian dalam dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini adalah kelebihannya dalam manajer ini berkolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Antara guru dengan siswa atau murid dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak hanya guru saja dalam menyelesaikan masalah, nggak hanya murid saja, tapi diperlukan kolaborasi, kerjasama antara guru dan murid diharapkan. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya ya saya bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki kesalahan, memperbaiki diri. Dan dampak pada murid adalah dari posisi manajer ini, murid akan mengevaluasi diri, merenungi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dalam posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik, di mana ada kerjasama antara guru dengan siswa agar siswa mau mengoreksi dirinya sendiri, mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, dari sini kita pasti mengalami semuanya nih. Saya juga pernah mengalami di posisi penghukum, membuat anak merasa bersalah, teman, pemantau.
Dan dari sini saya juga belajar di posisi manajer. Kita belajar dari sana dan alhamdulillah ada introspeksi diri, ada perubahan pada anak, walaupun sedikit-sedikit tetap kita laksanakan gitu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan ada posisi pembuat orang merasa bersalah, pembuat anak merasa bersalah. Pasti ada pernyataannya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian posisi penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pasti kepada anak berkata begitu, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ada di posisi teman, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu ada di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, pasti ada pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, Pak pasti berkata begitu. Dan di posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ada si anak itu merasa berpikir dalam posisi manajer ini, bagaimana ya cara menyelesaikan masalah ini? Jadi ada introspeksi bagi dirinya sendiri. Kemudian di posisi penghukum, kamu selalu yang paling terakhir kalau datang. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang ada pada posisi-posisi ketika kita menyelesaikan masalah pada siswa. Kemudian ini ternyata dari posisi pemantau itu bisa kita berubah beralih ke posisi yang lebih baik lagi, yaitu posisi manajer, dimana kalau pemantau itu ada konsekuensi, ada hadiah, dan posisi manajer itu bisa memperbaikinya. Jadi dari posisi manajer itu posisi pemantau itu bisa kita memperbaiki diri berubah ke posisi manajer ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tentang segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapan ketika kita menyelesaikan permasalahan pada anak. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Apa sih maksud menstabilkan identitas? Jadi ketika kita ada masalah itu, siswa itu biar tenang dulu, biar tenang, posisinya stabil, jadi dia bisa berpikir jernih. Dan ada perkataan-perkataan begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya nak, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Pasti berkata begitu. Kemudian ke tahapan yang kedua, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Seperti yang tadi kita pelajari bersama, bahwa setiap anak itu melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan benar atau salah, itu pasti ada tujuan atau kebutuhan yang dia peroleh, baik itu cinta, ingin diperhatikan, atau kesenangan ya misalkan. Dan ada perkataan-perkataan begini di tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan nak, mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia berpikir, introspeksi diri gitu ya. Kemudian di urutan yang ketiga, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebenarnya apa sih keyakinan yang kamu percayai? Apa sih keyakinan yang kita percayai di kelas? Apa sih kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya? Nah, jadi ada 3 tahapan ya, 3 tahapan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, mohon izin saya akan menjelaskan tahapan-tahapan saya dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Di antaranya tentunya pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami masalah siswa. Kita belajar bersama untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa.
kamu hari ini sudah 2 kali terlambat. Pak, saya semalam tidur larut malam, Pak, untuk menonton bola. Apa kamu tahu Rizky jam masuk sekolah itu jam berapa? Tahu Pak, jam 7 pagi. Apa kamu tahu keyakinan yang sudah kita buat dan kamu belum melaksanakan? Ya Pak, saya tahu yaitu saya tidak menghargai waktu dan komitmen yang sudah dibuat bersama. Ya, jadi kamu terlambat. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah agar kamu bisa datang ke sekolah lagi? Tidak Pak, saya bisa tepat waktu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat? Saya akan tidur jam 9 malam dan menyalakan alarm untuk membangunkan saya. Ada lagi selain itu? Ya Pak, saya akan meminta tolong ayah dan ibu untuk membangunkan saya. Baik, Bapak hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan Bapak minta tolong besok jangan melanggar lagi ya. Sekali lagi, maaf ya Pak, saya janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, siswa kelas 4D dari hasil penyelesaian masalah saya, yaitu kenapa hari ini saya sering datang terlambat masuk sekolah. Setelah saya melaksanakan bimbingan dengan Bapak Muklis dengan pendekatan segitiga restitusi, saya lebih suka dan menyadari kesalahan saya dengan cara seperti ini daripada langsung dimarahi dan diberi hukuman. Mulai sekarang saya akan lebih menghargai waktu dan bertanggung jawab kepada diri saya agar bisa datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih Pak Muklis. Kamu kemarin kenapa nggak masuk? Hari ini kan hari terakhir kerja kelompok. Nggak tahu sih. Pak, saya mau cerita nih Pak. Kamu kenapa ya, Bang? Maaf, saya lupa mengumpulkan tugas kelompok PDOK hari ini. Kamu kenapa ya, Bang? Kok tidak mengumpulkan tugas hari ini? Ya Pak, gara-gara Nafsi tidak ikut kerja kelompok, tugas kita tidak selesai hari ini. Saya sebel banget, jadi saya maki-maki tadi. Dia di depan teman-teman sampai dia menangis. Wah, kalau Bapak jadi kamu, mungkin Bapak juga akan kesel seperti itu. Tapi untung saja ya, Bang, kamu tidak melakukan hal yang lebih gegabah. Ya Pak, mungkin saja saat itu saya bisa pukul dia. Saya sebel. Iya, syukurlah. Tapi, apa kamu tidak menanyakan apa penyebabnya bisa seperti ini? Iya Pak, setelah saya marah dan dia menangis, Nafsi bercerita. Kebetulan kemarin dia kelelahan dan tidur lebih cepat karena ikut orang tuanya menjenguk ibunya yang sakit sampai sore hari. Ya, jadi kamu juga salah ya bertindak seperti itu kepada Nafsi. Kira-kira apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Pak, maaf. Saya kurang balas kasih dan toleransi kepada teman. Ya, harusnya kamu lebih sedikit bersabar, Ellen. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan meminta maaf kepada Nafsi dan juga kepada Bu Ayu. Selanjutnya saya akan usahakan tugasnya untuk diselesaikan hari ini juga. Baik, itu bisa dilakukan. Lalu, apakah besok akan ada masalah lagi untuk kamu agar bisa mengerjakan tugas tepat waktu, Ellen? Saya akan terus saling mengingatkan dan usaha untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Baik, Bapak hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ya, jangan diulangi lagi ya, Ellen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elena, siswa kelas 4D. Dari hasil penyelesaian masalah saya, yaitu melakukan tindakan membuli teman saya di kelas. Setelah saya melaksanakan bimbingan dengan Bapak Muklis dengan pendekatan segitiga restitusi, saya lebih suka dan menyadari kesalahan saya dengan cara ini daripada langsung dimarahi dan diberi hukuman.
Mulai sekarang, saya akan lebih sabar, toleransi, dan tidak menunda-nunda pekerjaan ke depannya. Terima